kasih untuk Rivaldi dan teman-teman semua yang udah hidupkan kameranya. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Jadi pada sore kali ini kita akan masuk di pertemuan ketiga di mata kuliah perancangan proses. Nah, kemarin kan udah sepakat nih, udah diinstal belum aplikasinya? Microsoft Visio-nya udah? Kalau ada yang belum install, ayo gimana? Udah diinstal atau belum? Itu dia nggak digambarkan di block flow diagram itu. Kemudian itu tadi, kalau di block flow diagram yang digambarkan kotak-kotaknya itu hanya peralatan utama aja. Contohnya ada proses apa aja di situ? Ada proses pencampuran, berarti misalkan ada mixer. Nah, berarti nanti dibuat di kotaknya itu kotak mixer. Kemudian ada reaktor, kemudian ada unit splitter, pembagi, atau unit separator. Kemudian untuk di block flow diagram ini,
dia juga terbagi atas dua. Ada yang untuk proses tunggal atau yang melibatkan banyak proses yang disebut dengan multiproses. Nah, jadi kalau untuk aturan maupun format yang digunakan dalam pembuatan block flow yang tunggal, itu dia ada 8 ya, ada 8 step di sini. Jadi yang pertama itu operasinya ditunjukkan oleh blok-blok atau kotak-kotak persegi 4 tadi itu. Kemudian alir utamanya itu ditunjukkan dengan panah untuk memberikan arah aliran. Nah, untuk arah alirannya itu diprioritaskan mengalir dari arah kiri ke arah kanan. Itu sedapat mungkin atau kita usahakan dia mengalir dari kiri ke kanan. Sedangkan untuk alir ringan seperti gas, itu dia menuju ke puncak, dan alur berat itu menuju ke dasar. Kemudian untuk beberapa informasi kritis biasanya juga ditambahkan di situ. Nah, kemudian kalau misalkan ada dua garis yang saling potongan atau nanti saling menyilang, maka yang lebih diprioritaskan itu adalah garis yang horizontal. Dengan mempertimbangkan apa? Garis vertikalnya itu dibuat garis putus-putus atau garis vertikalnya itu dibuat dengan garis gap. Nah, nanti di block flow itu juga disediakan raca bahan yang sederhana. Kira-kira berapa banyak sih laju alir massanya di situ? Berapa banyak sih komposisi yang terlibat di situ? Jadi sebelum kita mengembangkan itu, kita pertama kali harus buat konsep dasarnya dulu. Baru kita kembangkan dalam bentuk persegi tadi, sehingga dari block flow itu, itulah cikal bakal kita untuk mengembangkan PFD yang akan kita buat ke depan. Nah, jadi kira-kira contohnya seperti ini ya, untuk BFPD yang tunggal. Jadi, kalau dilihat dari sini, kan udah banyak nih. Nah, itu ada reaksi ya. Jadi ada reaksi apa yang terlibat pada block flow diagram tersebut. Kemudian untuk bahan-bahan apa aja yang masuk, disebutkan laju alirnya berapa, kemudian unit-unitnya apa aja, kemudian berapa banyak informasi yang lain, contohnya konversi gitu. Nah, itu konversi juga ditulis di situ. Kira-kira berapa? Misalkan di sini 75%. Berarti konversi dari toluen itu yang 75% itu dituliskan juga ke dalam bentuk block flow diagram tersebut. Jadi baik dari input, kemudian output, dan juga selama proses itu dituliskan apa aja bahan yang terlibat, konversinya apa aja, kemudian reaksinya apa aja. Kemudian kalau yang untuk multi gimana? Kalau yang untuk multi, dia memberikan gambaran lengkap yang terjadi dalam pabrik dan bagaimana semua proses yang berbeda tersebut saling terkait. Kemudian dia hanya menyediakan informasi yang terbatas untuk tiap unit proses. Kemudian aturan yang ketiga, ciri-cirinya, dia menggambar diagram ini sama dengan diagram proses alir blok. Jadi secara gambar dia hampir sama, cuman dia ada beberapa tambahan di sini. Contohnya apa? Misalkan ada arah aliran ya di situ. Kemudian setelah kita udah mengembangkan konsep dasar yang udah kita sepakati tadi ya, dari bentuk block flow diagram, kemudian kita bisa kembangkan lebih lanjut. Yang sering kita sebut itu namanya adalah PFD, proses flow diagram. Jadi kalau proses flow diagram itu apa? Jadi yang pertama itu dia PFD itu mengandung data teknik kimia yang penting untuk merancang suatu proses kimia. Nah, nanti di dalam PFD itu, semua peralatan itu dalam proses disajikan dalam diagram bersama-sama dengan deskripsi. Kemudian seluruh alirannya itu dia diberi nomor, kondisi proses, kemudian komposisi kimianya juga dipaparkan. Kemudian seluruh alur utilitas yang dipasok ke peralatan utama dan peralatan kontrol dasar yang menggambarkan strategi pengendalian yang digunakan untuk mengoperasikan proses operasi selama operasi berlangsung secara normal. Nah, jadi untuk menggambar proses flow diagram ini, yang pertama itu sudah merupakan diagram yang kompleks, yang butuh usaha yang serius untuk membuatnya. Biasanya PFD itu digambar di kertas yang berukuran apa? Biasa di ukuran A0 ya. Tapi seringkali kita untuk gambar itu untuk latihan biasa sering tetap digambar di ukuran kertas A4. Tapi kalau dia untuk di ukuran realnya biasa digunakan ukuran A0. Nah, jadi kalau di proses flow diagram itu ada beberapa informasi yang diberikan ya di proses flow diagram. Jadi yang pertama itu ada topologi proses, kemudian ada informasi alur,
Dan yang ketiga ada informasi peralatan. Nah, jadi untuk yang topologi proses itu apa? Lokasi alat-alat utama dalam proses dan interaksi di antara peralatan tersebut yang dibentuk oleh alur proses. Biasanya untuk peralatan itu dia diwakili oleh suatu icon atau simbol ya. Simbolnya itu diperoleh dari mana? Dari ASME ya, atau American Society of Mechanical Engineer. Jadi udah ada acuannya. Jadi kalau misalkan mau gambar tangki berpengaduk, nah gimana tuh icon atau simbol? Jadi kita acu dari ASME ini. Ini dia beberapa simbol ya yang dapat dilihat. Contohnya misalkan untuk heat exchanger itu udah ada. Contohnya itu kayak gini. Kemudian untuk tangki penyimpanan, untuk reaktor, kemudian untuk tower ya untuk menara-menara distilasi, ataupun untuk beberapa valve. Itu udah ada simbolnya. Jadi tinggal kita terusin aja. Tinggal kita pakai, mau yang mana. Kemudian kalau nanti sering lihat di gambar PFD, itu kan biasa yang paling sering dilihat contohnya kayak pompa. Misalkan pompa P101. Itu dia sebenarnya ada artinya, bukan langsung ditulis saja P101 A strip B, itu ada artinya. Seringkali orang yang buat gambar di PFD itu nggak tahu maknanya itu apa. Jadi sebenarnya dari P, nah P itu mengindikasikan apa? P itu artinya adalah pompa. Jadi peralatannya itu adalah pompa. Kemudian dikasih garis ya, ini untuk penamaan alat. Kemudian dikasih garis, kemudian dibuat kodenya. Kodenya itu ada 3 digit. Jadi di sini contohnya adalah 101. Apa artinya? 1 itu dia ditempatkan di unit pertama di dalam pabrik tersebut. Itu apa? Pompa bernomor 01 di unit 1. Atau 101 itu dia merupakan alat bantu untuk dari alat paling utama yang ada di dalam area unit tersebut. Kalau A strip B itu apa? A strip B itu berarti pompanya ada 2. Satu dia beroperasi, satu lagi dia standby. Nah, biasanya deskripsi peralatan itu diberikan di sebelah atas PFD ya. Jadi beberapa kali nanti ada tabel kayak tabel summary untuk misalkan P101 itu artinya apa? Pompa. Misalkan untuk T gitu ya. T berarti apa? T101 atau T110 itu artinya pemenara distilasi gitu. Di kurang lebih kayak gitu untuk topologi prosesnya. Kemudian ada utilitas ya. Seringkali di pabrik kimia itu disediakan sejumlah utilitas pusat yang mencakup listrik, kemudian ada udara, ada air pendingin, air yang direfrigerasi, kemudian ada steam, kondensat, gas inert, saluran kimia maupun IPAL di situ ya. Kemudian listrik yang digunakan untuk menggerakkan motor dan generator adalah utilitas tambahan yang tidak diidentifikasi secara langsung pada PFD, tetapi dipisahkan. Nah, kebanyakan utilitas itu berhubungan dengan peralatan yang berfungsi untuk menambah atau memindahkan panas di dalam proses untuk mengendalikan suhu. Nah, jadi kalau untuk menggambarkan suatu alur-alur utilitas itu ada kodenya juga kayak gini. Misalkan ada LPS, berarti apa tuh? Low pressure steam, steam bertekanan rendah. Kemudian ada MPS yang medium. Semua itu ada artinya. Kemudian ada informasi alur ya. Dia diagram kecil yang mengandung sedikit operasi, karakteristik alur seperti temperatur, tekanan, komposisi, dan laju alir yang dapat langsung ditunjukkan pada gambar yang berdekatan dengan alur. Pada gambar yang lebih rumit, hanya nomor alur saja yang ditunjukkan. Kemudian informasi alur diberikan dalam tabel alur atau ringkasan aliran. Ini ya contohnya. Jadi biasanya nanti kalau kalian lihat di beberapa skripsi seniornya yang udah mengadopsi sistem tugas rancangan pabrik, itu nanti ada di bawah PFD-nya itu informasi-informasi penting atau informasi tambahan seperti apa, misalkan nomor alur, kemudian ada suhu, tekanan, fraksi uap, laju alir massa, laju alir mol, kemudian ada laju alir komponen. Kalau tambahan itu apa aja? Yang tambahan berarti yang selain informasi penting tadi itu. Contohnya ada fraksi mol, komponen, sifat-sifat fisiknya, data-data termodinamikanya, juga nama alur. Nah, mungkin kalian udah sering lihat ya untuk summary table-nya, mungkin bisa dilihat di sini ya. Jadi yang pertama itu dia yang di kolom atau di kolom paling atas itu adalah stream number. Kemudian nanti diikuti tekanannya berapa, temperaturnya berapa untuk di setiap
nomor aliran tersebut ya. Jadi nanti dibuat berapa nilai-nilai yang terlibat di situ. Jadi secara garis besar ya, atau secara lengkap, untuk proses flow diagram itu dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, jadi di sini misalkan bedakan apa? Misalkan udah ada nih, contohnya kayak tadi, V101. V101 artinya apa? Vessel, berarti bejana. Gitu. Di sini udah terlibat juga ada nomor alirannya, kemudian ada valve-nya, kemudian ada beberapa unit-unit yang lain juga. Jadi kegunaan dari proses flow diagram itu apa? Kegunaan dari proses flow diagram itu untuk memudahkan kita untuk melihat seberapa pentingkah informasi yang kita perlukan tadi. Misalkan kita mau lihat kira-kira berapa banyak ya, atau kira-kira ini udah sesuai nggak dengan kaidah penderajaan massa gitu. Jadi alur 1 dan alur keluarnya adalah 15 dan 16. Setelah kita hitung berarti udah apa dia? Berarti udah sama kan? Gitu. Kemudian misalkan kita mau ditanya kira-kira berapa sih konversi yang ada di reaktor itu? Untuk menghasilkan konversi dari toluenanya itu tadi, untuk menghasilkannya itu berapa ya? Nah, jadi dari itu kan kita tinggal lihat aja berapa banyak yang benzen yang dihasilkan, berapa banyak toluen yang diumpankan. Sehingga kita dapat hasilnya. Gitu. Kemudian ada juga beberapa informasi tambahan seperti informasi peralatan ya. Jadi misalkan kayak untuk spesifikasi peralatan, kadang-kala ada yang ditambahkan juga, misalkan untuk kolom ya, ada ukuran tinggi, diameter, tekanan, dan juga temperatur. Kemudian ada jumlah maupun jenis tray-nya, ada tinggi dan jenis packing, kemudian ada bahan konstruksinya apa. Kalau dia exchange, kira-kira jenisnya itu apa? Kemudian prosesnya bagaimana? Kemudian dia HE-nya menggunakan apa tuh? Cell and tube, double pipe heat exchanger, atau bagaimana? Kemudian untuk bahan konstruksinya gimana? Kemudian untuk tangki hingga furnace itu dapat dilihat pada slide berikut. Jadi untuk informasi tambahannya bisa dilihat ya, seperti di gambar ini. Nah, kemudian tadi kan kita udah bahas mengenai topologi, kemudian ada data alur, dan juga strategi pengendalian. Jadi caranya itu adalah beberapa informasi tadi itu kita satukan dari topologinya, kemudian ada data alur, dan juga strategi pengendalian, yang mana setelah dijadikan satu kesatuan, nanti jadinya bentuk seperti gambar 1.5 yang ada di sebelah kanan ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, itu udah menggambarkan semuanya. Dari topologi prosesnya udah ada, kemudian untuk data alurnya juga udah ada, kemudian strategi pengendaliannya juga udah ada di situ. Nah, kemudian ada di sini yang satu lagi adalah piping dan instrumentasi. Kalau kita udah mengembangkan PFD, kita bisa mengembangkannya lebih lanjut menjadi PNID ya, instrumentasinya. Perpipaannya juga udah masuk di sini. Biasanya PNID itu disebut juga dengan mechanical flow diagram. Jadi memberikan informasi yang diperlukan oleh insinyur untuk memulai merencanakan konstruksi pabrik. Biasanya PNID ini mencakup setiap aspek mekanik pabrik, kecuali apa? Kondisi operasi, khususnya tekanan maupun temperatur, aliran-aliran alur, lokasi peralatan, kemudian ada pipe routing, itu apa ya, seperti panjang maupun fitting, struktur maupun fondasi. Kemudian untuk tabel-tabelnya ya, bisa kalian lihat di tabel 1.7 berikut. Jadi kalau dia satu PFD memerlukan beberapa PNID. Sambungan-sambungan utilitas itu diidentifikasi oleh kotak bernomor dalam PNID. Proses yang dapat diukur di pabrik ditunjukkan pada PNID yang dibuat oleh flag bulat. Ya. Yang gambar lingkaran bulat itu dia menggambarkan informasi prosesnya. Ini ya. Kemudian ada contoh ya di sini. Misalkan ini untuk garis ya, garis-garis instrumentasi yang biasanya kalian lihat ya. Kalau misalkan nanti lihat TRP itu ada garis titik-titik, itu menggambarkan apa? Sinyal apa?
sinyal electrical. Kemudian ada garis, kemudian ada garis serongnya kayak gini, itu disebut dengan garis pneumatik. Kemudian ada garis kapileri. Kemudian untuk pengkodeannya itu biasa 3 huruf, misalkan X, Y, Y gitu kan. Misalkan untuk yang L itu apa? Level gitu. Y-nya itu apa? Misalkan alarm ataukah kontrol atau apapun itu nanti dia disesuaikan. Nah, untuk PNID dia mengambil atau mengadopsi dari sistem instrumentasi dari kode ESI. Nah, jadi ini beberapa sekilas ya, beberapa perbedaan antara BFD, block flow diagram, kemudian ada proses flow diagram, dan yang terakhir adalah PNID. Nah, kemarin karena beberapa dari kalian udah belum ini ya, belum mencoba untuk belum belajar visio kan di menggambar tekniknya kan. Nah, jadi seperti kesepakatan kemarin, coba dibuka visionya semua. Udah dibuka atau belum? Coba dibuka dulu. Coba hidupkan dulu kameranya semua. Coba hidupkan dulu kameranya semua. Udah di install visionya, Microsoft Visionya udah? Solihul udah? Sudah, Pak. Sudah ya? Yang lain udah? Atau ada yang belum? Oke, kita tes saja ya. Kalau belum diinstal ya udah praktikan aja. Oke, kalau nggak ngerti nanti tolong ditanyakan aja langsung. Ini saya coba. Udah kelihatan atau belum visionya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Udah ada yang coba buka? Ada yang bingung cara buka awalnya gimana? Buka Microsoft Visio ada yang bingung nggak awalnya? Misalkan saya buka ini baru ya. Tampilan awalnya kayak gini semua nggak? Misalkan. Udah buka kosong kayak gini. Sebelum ini kan ada yang waktu buka yang awal kan dia ada yang, misalkan kita buka new kan, misalkan yang blank. Tahu beda antara metric unit sama US unit? Tahu? Metrik dia apa satuannya? Satuan apa itu? Yang misalkan bentuknya kilogram, meter gitu. Kalau yang US kayak feet, gitu. Apa tuh sebutannya? Berarti kalau yang metrik dia adalah satuan SI. Sedangkan kalau yang US ya berarti yang satuan US. Itu aja, itu bedanya. Nanti tinggal kalian klik create. Nah, selanjutnya kalau kalian udah kalian buka di situ, yang di sebelah kiri ada kelihatan kan ini more shape atau enggak? Yang ada bentuk lainnya, more shapes di sini. More shapes. Nah, karena kita geraknya nih ya, kita kan di engineering, khususnya di proses engineering. Nah, nanti kalian checklist aja semua yang ada di sini. Dari equipment-nya baik yang general, ada heat exchanger, pompa, vessel, instrumen, perpipaan, kemudian ada valve dan fitting. Nah, di checklist aja semua. Nah, kalau udah semua gimana? Jadi langkahnya ya. Tadi karena saya udah coba sedikit biar nggak banyak terbuang waktu. Nah, misalkan kita gerak dari yang tadi ya, yang udah kita buat, misalkan di sini yang general. Kalau yang general ini isinya apa? Beberapa peralatan-peralatan utama yang sering digunakan di teknik ini ya. Contohnya apa? Ada breaker, mixer, ball mill. Kemudian untuk heat exchanger ya, alat penukar panas
Alat penukar panas tuh ada apa aja? Ada HE, baiknya ada kondenser, baik ada yang cell end tube, kemudian ada yang double pipe heat exchanger, ada juga reboiler gitu. Jadi kalau kita ya, misalkan mau buat ya, ini misalkan saya udah buat ada tangki, misalkan ini general ya, kita cari nih kira-kira, ada nggak tangki kira-kira? Misalkan tangki pakai yang tutup elipsoidal gitu. Misalkan kalau nggak ada, coba cek lagi di equipment yang bagian vessel. Ada nggak? Gitu. Misalkan, oh ada bentuk tangki secara umum gitu kan. Bentuknya dibuat mereka yang ini. Nanti tinggal di-drag aja. Di-drag ke tempat kerjanya, sebelah kanan ini. Kemudian setelah itu, setelah kita udah drag, nanti tinggal kita bisa sesuaikan. Ini kan karena dia konektor nih, kalian jangan lupa klik yang pointer tool. Nanti kalau mau kalian resize, ukurannya makin besar atau makin kecil, itu tergantung kalian. Misalkan saya buat di sini, saya mau buat nih tangki ya, tangki dengan tutup elipsoidal kayak gitu. Oke, ini nggak ada bentuknya nggak ada di sini. Oke. Dulu sebelum saya pakai yang Visio yang ini tahun 2013, kalau nanti kalian dapat ya, dia kayak bentuk add-on ya gitu ya, installment tambahan. Mungkin banyak tuh kayak apa ya, kalau yang biasa main game kayak informasi tambahan itu kayak patch-nya gitu ya, kayak patch-nya, kayak add-on-nya, jadi beberapa peralatan itu udah banyak di situ, jadi kalian tinggal ambil aja. Kalau yang untuk versi ini saya belum dapat. Jadi kalau nggak dapat ya udah kalian harus gambar manual, kemudian di grup, itulah dia jadinya kayak gini. Kemudian nanti misalkan mau ditambah pompa, lihatlah pompa, bagian pompa, ini pompa. Kira-kira pompa yang digunakan apa? Pompa sentrifugal. Ya udah tinggal tarik. Nah, ini ya kayak yang misalkan ini. Nah, kira-kira nih, kalau menurut kalian, pompanya kenapa ukurannya kecil kayak gini? Korelasinya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak ada. Jadi gini ya, jadi kalau misalkan kita udah menggambar suatu kayak alat utama gitu, kayak misalkan ini nih, tangki, kemudian ada pompa. Kira-kira secara logika lebih besar tangki atau pompa? Tangki, Pak. Tangki ya, berarti untuk pompanya ukurannya dikecilkan aja. Jadi dia ketika buat ini, logikanya itu juga dibuat seperti itu. Gitu. Berarti pompanya juga di resize. Kira-kira cocoknya berapa ukurannya. Nah kemudian kalau misalkan ya, ini saya hapus lagi. Kemudian ada exchanger ya, heat exchanger di sini. Kemudian ada mixer, tangki berpengaduk. Kemudian ini ada menara distilasi. Menara distilasi diambil di mana? Menara distilasi itu dia diambil di bagian vessel juga ya, khususnya di bagian yang ini, tray column. Nah, nanti kalian resize, dia ukurannya makin tinggi aja. Jadi langkah pertama ketika kalian mau buat PFD di dalam Visio, kalian tentukan dulu alat-alat utamanya itu apa aja, atau semua alatnya itu apa aja. Jangan lihat dulu konektornya itu bagaimana. Gitu. Kalau udah gimana? Kalau udah lebih gampang. Misalkan udah ada nih kayak gini, F110. Jadi untuk menghubungkan antara tangki tersebut dengan pompa bagaimana? Tinggal klik konektor. Konektor ini, nah kemudian kalian tinggal arahkan ke bagian pompanya. Gitu. Kemudian misalkan mau dialirkan ke tangki ya, misalkan mau dialirkan ke tangki berpengaduk, tapi sebelum itu dia dilakukan proses preheating gitu ya. Preheating di sini ya. Nah, misalkan dia masuk dulu ke sini. Oke. Nah, kira-kira setelah ini misalkan sel end-tube nih. Kira-kira apa yang kurang di sini? Ada yang tahu nggak? Kalau di heat exchanger ini. Udah ada bahan kita yang masuk gitu kan. Kita mau naikkan temperaturnya. Kira-kira apa yang kurang di sini? Ayo, ada yang tahu nggak?
biasanya ditambahkan apa? Steam ya. Biasa ada steam yang masuk dari atas. Makanya dia di sini nanti untuk bahannya dia masuk melalui bagian tube ya. Selnya itu bagian masuk dari steamnya. Jadi masuk dari atas. Misalkan masuknya kayak gini. Di atas. Misalkan kayak gitu. Kemudian untuk menentukan ininya gimana? Untuk menentukan anak panah ya. Ya, jadi untuk menentukan anak panahnya, misalkan udah ada konektor lagi nih kan. Ini kita mau masukkan ke sini. Ini biasanya harus ada pompa lagi nih. Saya tambahin tadi. Misalkan aja nih, harusnya ada pompa lagi. Untuk buat anak panahnya, nanti kalian klik ini, kemudian kalian klik kanan, kemudian klik format shape ya. Format shape. Setelah itu kalian klik yang bagian untuk ini ya, ketebalannya ingat ya, ketebalan di sini untuk dia beberapa proses utama, aliran utama, kalian harus buat tebalnya itu sebesar 1,25 pt. Sedangkan untuk buat anak panahnya, pilih yang di ini ya, N row type ya, yang ini pilih yang nomor 2. Nah, jadi muncullah nanti dia itu mengarah kemana. Ini juga, nanti misalkan mau disesuaikan bisa boleh dirapikan, bisa diatur-atur ya. Yang penting dia harus rapi. Kemudian untuk format shape-nya gitu juga, nanti diganti dia menjadi 1,25 pt. Kemudian habis itu untuk bagian N row type-nya pilih yang nomor 2 untuk memunculkan anak panahnya. Nah, kalau mau dirapikan juga boleh. Misalkan ini digeser-geser gitu kan. Atau yang bagian ini. Nah, ini harus pandai-pandai kita untuk menggesernya. Lebih enak pakai mouse nih biasa. Bisa kayak gitu ya, ini walaupun belum lurus. Oke, untuk dasar-dasar yang pembuatan ini, di Visio ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita masuk yang contoh yang lebih kompleks ini. Yang udah saya dan mahasiswa saya buat. Ada yang mau ditanyakan nggak habis ini? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita sambung ya. Ini dia contoh dari PFD ya, proses flow diagram dari tugas rancangan pabrik salah satu mahasiswa saya. Nah, jadi di sini ketika buatnya, nah ini dia lebih kompleks ya. Di sini tuh lebih kompleks, ada tangki, ada pompanya. Kemudian habis itu kalian lihat di sini. Kira-kira kalau yang di sini ini ada garis merah ya. Garis merah itu menyimbolkan apa? Garis merah itu menyimbolkan dia itu aliran steam. Nah, jadi kalau yang di sini yang garis merah itu steam, kemudian untuk yang garis biru itu merupakan air pendingin. Oke. Kemudian nanti ada juga untuk limbah, misalkan hijau gitu, itu ada aturannya. Nah, kemudian kalau di sini juga udah ditambahkan dengan beberapa level indikator. Nah, misalkan kayak di sini ada tulisan LC ya. LC atau TC, berarti ada temperatur controller. Kemudian ada garis sinyal di sini. Jadi itu artinya apa? Artinya ketika dia temperaturnya berapa, dia itu di set, dia terbuka lah valve-nya. Itu dia arti di beberapa unit pengendalian proses yang ada di PFD ini. Kemudian yang perlu kalian ingat ketika misalkan ada garis ya, misalkan ada garis yang kayak garis merah ini, garis merah yang dia memotong ya, memotong garis hitam. Nah, yang lebih prioritas itu adalah garis yang hitam. Jadi garis merah ini harus kalian bentuk menjadi suatu gap. Caranya gimana? Caranya nanti kalian ubah di bagian desain ya, kemudian di bagian layout di sini. Nanti kalian buatlah di sini add line jumps to-nya itu vertical lines. Oke. Vertical lines itu menjadi prioritas. Jadi ketika dia ada garis vertikal itulah yang akan memotong. Gitu.
Nanti tinggal kalian kembangkan aja seperti tadi. Buat dulu dia alat-alat utamanya apa aja, kemudian alat transportasinya apa aja, kemudian habis itu baru kalian tentukan konektornya. Gitu. Arya Pratama. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sejauh ini tidak ada, Pak. Ini nggak ada ya. Kamla Sabila, ada yang mau ditanyakan? Iya Pak, itu Pak yang tadi yang prioritas garis memotong vertikal horizontal itu Pak. Yang kita prioritaskan kan tadi Bapak bilang yang diprioritaskan itu yang garis hitam. Iya. Terus? Bukan garis hitam. Maksud saya yang diprioritaskan itu garis horizontal. Tapi kalau ada garis vertikal yang memotong, nah garis vertikal itulah yang dia ngalah. Jadi ada bentuk gapnya kayak lengkungan. Ngerti? Oh ya Pak. Gitu. Oke Pak, mengerti Pak. Kemudian untuk beberapa garis ya, misalkan garis untuk yang dia alur proses utama, itu dia ketebalannya harus 1,25 pt. Yang lain berarti lebih kecil dari itu. Itu aja. Berarti garis yang merah itu kan tadi garis alur steam itu ketebalannya kurang dari 1,25 Pak? Iya, nggak apa-apa. Untuk yang garis utama yang warna hitam, nah itu dia biasa tebalnya itu 1,25 pt. Nah, yang selain itu, di bawah itu nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Selain Kamla? Izin bertanya Pak. Ya, silakan Adi. Saya masih kurang paham di bagian ini Pak. Untuk penempatan temperatur kontrol, kan itu ada yang bulat, ada ya juga yang segi 4 gitu Pak. Itu maksudnya gimana Pak? Oh, yang di slide tadi ya? Iya Pak. Ntar ya, saya buka dulu slide-nya. Slide berapa tadi ya? Saya lupa. Itu udah masuk di PNI. Ntar ya. Misalkan kayak yang ditanya Adi tadi, ada disuruh tambahin kayak ada temperaturnya berapa, tekanannya berapa, kayak gitu ya, Adi ya? Di dalam PFD. Sebenarnya kalau kayak gitu, itu ada dua cara sebenarnya. Cara yang pertama, yang dibuat di setiap mana dia nih? Di setiap apa ya alur yang masuk nanti ada tanda bulat ya. Ada bulat biasa. Nanti ada misalkan di sini nih, nanti dibuat di ntar ya more shape di bagian anotasi dia itu. Process engineering, process annotation. Nanti dia ada gambar yang misalkan yang bulat. Misalkan bulat ini ya, tadi ya. Jadi ditambahkan misalkan di sini bulat. Nah, bulat ini bentuknya itu persegi panjang. Misalkan kayak gini. Nah, biasanya dia kalau buat dia gitu Adi, di setiap aliran itu, misalkan dia kalau saya nggak salah ya, bulat ini dia menggambarkan tekanannya itu berapa. Kemudian untuk yang di persegi ini temperaturnya berapa. Atau kalau nggak buat kayak gitu, bisa buat juga dia summary kayak gini. Misalkan kayak gini. Yang ada keterangan gambar di sebelah kanan. Nah, nanti dibuat di Excel, kemudian nanti di copy di sebelah kanan. Dia ada keterangan gambar. Pada alur sekian berapa, yang kayak di slide tadi, Adi. Tahu kan? Yang tadi saya tunjukin. Yang di... Nah, yang di sini, kelihatan lagi. Iya Pak, kelihatan. Nah, jadi dia ada dua cara. Kalau misalkan Adi mau buat di flow sama kayak gini, boleh juga dia langsung berapa informasi yang ditambahkan, atau di setiap alur tadi Adi mau tambahkan gitu. Misalkan kalau tekanan dia kalau nggak salah saya simbolnya bulat, kemudian nanti dia di bawahnya gambar persegi panjang atau belah ketupat, saya lupa tuh ada tekanan atau temperatur, dia bisa digambarkan di situ.
Kayak gitu Adi. Baik Pak, makasih Pak. Iya. Oh ya, kemudian satu lagi ya. Saya mau tanya nih. Tahu nggak ini kayak hanya kayak semacam penamaan di masing-masing reaktor gitu Pak. Misalnya ada reaktor 01 itu disingkat jadi misalnya ada 3 reaktor. Jadi nanti ada reaktor R01, R02 dan R03 Pak. Ya, oke. Makasih Ronald. Yang lain ada yang punya pendapat lain? Ada yang mau nambahkan nggak? Dari yang tadi kan udah saya kasih tahu tuh kira-kira kenapa penulisannya ada kayak gini. Izin menambahkan Pak. Ya, silahkan Kamla. Menurut saya kalau R210 berarti R itu dia reaktor tangki berpengaduk kalau dilihat dari gambarnya. 2 itu unit 2, 10 itu nama peralatannya, nomor peralatannya mungkin Pak. Oke, makasih Kamla. Yang lain ada yang tahu? Ada yang masih ingat dari PPT tadi yang udah saya jelasin? Oke. Jadi gini ya, kalau kalian mau buat suatu PFD, kalian harus tahu dulu pembagian wilayah. Oke. Di sini ada pembagian wilayah itu terbagi atas 3. Jadi ada tahapan pretreatment ya, pretreatment yang di awal, kemudian sampai di unit reaksi, itu dia adalah unit yang kedua, wilayah 2. Sedangkan unit yang terakhir, yang kode depannya adalah 3, itu adalah unit separasi dan juga unit pemurnian. Jadi di sini tuh ada 3 wilayah. Jadi misalkan saya ambil contoh yang tadi. Misalkan saya ambil contoh R210. Berarti apa? Reaktornya itu berada di mana? Di unit yang kedua, unit reaksinya ya, unit prosesnya lah kita bilang, proses utamanya. Di unit yang reaktor di unit yang kedua, 1 itu apa? Dia itu alat utama di situ, alat utama. 0 itu ya 1 itu dia reaktor yang pertama, 0 itu dia artinya dia adalah utama yang ada di situ. Sampai sini paham nggak maksud yang saya bilang? Paham ya? Gitu juga untuk yang unit distilasi. Unit distilasi ini dia udah di wilayah yang ketiga. Dia udah masuk di unit separasi. Dan juga unit pemurnian ya. Jadi makanya dia D310. Berarti distilasi yang berada di wilayah ketiga, distilasi yang pertama, dan juga 0 itu apa? Berarti dia unit utama. 0 itu dia unit utama. Sedangkan kalau misalkan E212, tahu nggak artinya apa? E212. Atau ini aja nih, E311 lebih gampang. Apa artinya E311? Ada yang tahu? E311? Ada yang tahu E311? Berarti heat exchanger yang ada di unit atau di wilayah yang ketiga, kemudian dia exchanger yang kode kedua ya, 1 itu dia exchanger yang kedua, 1 yang terakhir dia apa artinya? Dia merupakan alat bantu dari alat utama di distilasi tadi. Jadi itu dia, alat bantu ya. Yang terakhir itu dia alat bantu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk penamaannya tadi. Nanti setelah itu, setelah kalian udah buat penomoran-penomorannya, nanti direkaplah keterangan gambarnya itu. Nah, keterangan gambar itu direkap seperti ini. Tapi seharusnya ini direkap berdasarkan abjad ya, abjad yang paling tinggi. Jadi harusnya dari R210 sampai ke D310 gitu. Oke, ada lagi
Dari teman-teman yang lain yang mau ditanyakan mengenai penamaan, bagaimana penggambaran? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Kamla. Tadi kan di bagian penamaan yang bagian penamaan itu kan ada di angka suku yang terakhir. Yang mana ini? Kayak misalnya kan exchanger 311. Sedangkan kalau itu kan diartikan satu di terakhir itu diartikan sebagai alat pembantu atau penunjang gitu kan, Pak. Iya. Nah, gimana kalau yang ada di tabel itu kan ada dia F338. Jadi 8 itu menunjukkan apanya, Pak? Alat penunjang yang ke-8 gitu, Pak. 338. Bentar ya, ini kayaknya dia ada salah ketik atau apa nih? Bentar, saya lihat dulu ya. Dia akan melakukan alat utama. Jadi kayak alat utama itu kayak reaktor gitu-gitu. Unit distilasi. Ini kan cuma tangki penyimpanan aja. Jadi dia alat bantu. Dia alat bantu yang ke-8 setelah exchanger, kondensor, boiler gitu-gitu. Jadi dia urutan yang ke-8. Jadi alat bantu itu dia yang bukan alat utama gitu. Alat yang terjadinya proses besar yang ada di situ. Contohnya kayak reaktor, ada unit distilasi gitu. Makanya dia termasuk yang sebagai unit bantu yang ke-8 setelah cooler, reboiler, kondensor, heater, dia termasuk yang ke-8. Dapat Kamla? Dapat, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Solihul gimana? Solihul ada yang mau ditanyakan? Iya Pak, izin bertanya Pak. Baik, terima kasih Pak. Bertanya untuk tadi Pak, pengurutan tadi kan abjad dimulai dari yang terbesar dari yang terkecil Pak. Iya benar. Nah, itu apakah berlaku untuk nomornya juga Pak? Terbesar ke terkecil atau berurutan nomornya? Iya. Kalau itu dia dari yang besar ke kecil juga. Dari itu ya. Misalkan ini berarti yang pertama adalah R210, baru habis itu inilah dia dari bawah ini ke atas gitu. Dia sesuaikan nomor, tapi nomornya diurutkan kalau nomor dia berdasarkan yang ini dulu, yang kecil. Gitu ya, Solihul ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada lagi mungkin boleh dibantu kali kita ambil sesi dokumentasi di akhir. Masih ada nggak si Rivaldi? Baik Pak, izin Pak, karena mic saya lagi rusak, saya izin pakai mic di HP Abdi Pak. Iya boleh. Baik Pak, di layar saya ada 2 slide. Kita mulai dari slide yang pertama dulu. Kalau masuk. Ya silakan, Valdi diambil aja dulu. Oke Pak, udah Pak. Udah, masih. Iya bentar ya. Iya bentar. Oh ya udah kalau gitu, makasih untuk teman-teman semua yang udah hadir pada perkuliahan sore ini ya. Nanti kita jumpa lagi untuk di pertemuan yang minggu depan. Nanti minta tolong dibuat ini ya, kayak untuk tugasnya. Nanti saya tadi lupa mau ngasih tugas. Tugasnya itu untuk nanti dibuat aja kelompoknya. Satu kelas itu ada 5 kelompok.
Nah, 5 kelompok nanti dibuat dari beberapa kasus ya, atau dari beberapa industri. Itu nanti kalian ambil untuk prosesnya bagaimana, kemudian tentukan block flow diagramnya, kemudian habis itu buat proses flow diagramnya sama yang tabel pohon sintesisnya yang kemarin. Dibuat di bentuk visio ya. Oke. Nanti kelompoknya bagi aja sendiri ya, Paldi ya. Terserah kalian ya. Ya, buat sendiri. Mungkin sekitar 5 kelompok aja lah, satu kelas. Yuk, oke, makasih ya. Ya, Pak. Tuh, minggu depan ya, dikumpul ya, presentasi. Yuk. Baik, Pak. Yuk, assalamualaikum ya.